Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tafsir Jalalain, yaitu berkaitan dengan petualangan Bani Israel yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 40 dan 41. Ya, kita tidak sendiri, ada yang akan membacakan Teh Dike Pradina, ya. Dan tolong diperhatikan oleh kalian, ya, Pari, Pakih, Pais, dan semuanya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, itu ayat yang ke-40. Silakan Teh Dike untuk membacakan tafsir Jalalain. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil. Ya Bani Israil. Wahai Bani Israil. Auladu Yaquba. Auladu Yaquba, yaitu anak-anak Yakub, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Udhkuru ni'matiyallati. Coba dijelaskan dulu ini, ya. Ya Bani Israil, wahai anak cucu Israel. Nah, Israel itu merupakan lakob, ya, atau gelar kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Israel itu sama dengan Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Ya, jadi Israel itu adalah hamba Allah. Siapa dia? Dia itu adalah Yakub alaihissalam. Bani Israel artinya auladu Yaquba, yaitu anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Nah, apa yang disuruhkan oleh Allah tadi, ya, udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Udhkuru, ingatlah kalian, ya, ini harus selalu diingatkan Bani Israel itu, nikmati, ya, nikmatku, alati yang an'amtu, aku berikan, alaikum, kepada kalian. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kepada Bani Israel itu? Yaitu apa? Dilanjutkan. Ala abaikum. Yaitu ala abaikum, terhadap bapak-bapak kalian. Berarti ini peringatannya, yaitu agar mengingat nikmat Allah yang diberikan, ya, kepada abaikum, bapak-bapak kalian, yaitu nenek moyang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu kan ceritakan sekarang, ya, pada saat Nabi Muhammad itu artinya mereka itu sudah merupakan anak cucu dari Bani Israel, gitu. Abaikum, ya. Minan najai. Iya. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu apa? Kepada bapak-bapak mereka itu, kepada keturunan Israel itu, yaitu minan najai, berupa keselamatan, ya, min Fir'auna, dari Fir'aun, dari gangguan Fir'aun dan bala tentaranya. Coba diulangi yang pertama, yaitu minan najai, berupa keselamatan, ya, min Fir'auna, dari gangguan Fir'aun. Jadi
Bani Israel itu atau keturunan Israel itu, keturunan Yakub itu dikejar-kejar oleh Firaun, dianiaya oleh Firaun, ya, karena Bani Israel itu kan itu dari Palestina begitu ya, dari Quds ya sekarang itu. Kemudian mereka merantau ke Mesir ya oleh Firaun yang merupakan raja Mesir pada saat itu mereka dibantai, terutama anak laki-laki mereka. Nah, tetapi mereka itu, bapak-bapak mereka itu diselamatkan ya dari gangguan Firaun. Jadi yang pertama nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah minan najai min Fir'auna, yaitu berupa selamat dari gangguan Fir'aun. Itu yang pertama. Terus Wafal kil bahri, wafal fil bahri, dan menyeberang ya menyeberangi sungai, bukan sungai ya, bahri itu laut ya, menyeberangi laut. Laut mana itu? Laut Merah ya, menyeberangi laut. Jadi pada saat itu Bani Israel itu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel ya untuk menyeberang lautan, yaitu dengan memukulkan tongkat ke lautan tersebut, maka lautan itu terbelah jadi bagaikan jalan yang luas, sehingga Bani Israel bisa bisa menyeberang lautan itu, yaitu wafalkil bahri, dan bisa menyeberangi lautan. Nah, setelah Bani Israel itu sampai ke seberang, sementara Fir'aun dan bala tentaranya itu masih di lautan, kemudian air laut itu kemudian menyatu dan akhirnya menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu ya. Wafal kil bahri, dan menyeberangi lautan. Jadi dua itu ya, itu yang kedua. Terus watadlilil goman, watadlilil gomami, dan teduhnya al-gomam. Al-gomam itu mega atau apa tadi? Awan ya. Jadi awan itu menaungi mereka. Jadi walaupun kondisinya sangat panas, tetapi awan itu menaungi mereka sehingga teduh ya, keadaan mereka itu teduh gitu. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Jadi selain daripada diselamatkan dari Fir'aun, bisa menyeberangi lautan, dinaungi oleh awan, itu masih ada nikmat yang lain. Di antaranya kepada Bani Israel itu diutus para nabi ya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, dan lain-lain. Itu diutus kepada Bani Israel. Jadi pantas saja kalau Bani Israel itu lebih cerdas ya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Karena apa? Karena mereka itu sejak awal dibimbing oleh para nabi dan rasul, walaupun mereka itu seringkali membangkang kepada nabi dan rasul. Rasul itu ada yang dibunuh oleh mereka, ada yang diusir oleh mereka, dan lain-lain. Ya, tapi yang jelas itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel yang harus diingat oleh mereka. Coba dilanjutkan. Bi an tashkuruha bi ta'ati. Ya, dengan cara apa mereka itu mengingat kepada nikmat Allah itu yang tadi itu, yaitu bi an tashkuru, yaitu dengan kalian bersyukur ya, bi an tashkuru, dengan kalian bersyukur, ya bi an tashkuruha, dengan menyukurinya atau menyukuri nikmat yang tadi ya, bersyukur karena telah selamat dari gangguan Fir'aun,
bersyukur karena sudah bisa menyeberangi lautan dari kejaran Fir'aun, dan bersyukur karena telah dinaungi awan ketika mereka berpergian. Dengan cara apa? Yaitu dengan mensyukuri ya nikmat-nikmat itu tadi, bi antash kuruha, yaitu dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Wa aufu bi ahdi. Iya, bi antash kuruha sampai di situ. Antash kuruha bi ta'ati. Bitoati dengan cara apa? Bitoati dengan taat. Bersyukurnya itu dengan taat. Jadi taat kepada Allah itu adalah syukur. Bitoati dengan syukur, apa dengan taat kepadaku, yaitu kepada Allah. Wa aufu bi ahdi. Wa aupu, ya, dan tunaikanlah oleh kalian bi ahdi, terhadap janjiku, ya, bi ahdi, terhadap janjiku, Alladzi ahidtuhu ilaikum. alladzi yang ahidtuhu aku janjikan ilaikum kepada kalian, minal imani yaitu berupa keimanan, bi Muhammadin terhadap Nabi Muhammad. Aufu bi ahdikum. Iya, coba ini dulu ya. Apa tadi wa upi ya? Wa ufi bi ahdi. Wa upi bi ahdi, wa aupu bi ahdi, dan tunaikanlah oleh kalian bi ahdi terhadap janjiku. Janji yang mana? Alladzi ahidtuhu ilaikum, yang aku janjikan kepada kalian, ya. Ya, yaitu berupa iman, ya, bi Muhammadin kepada Nabi Muhammad. Jadi janji yang Allah buat dengan mereka, janjinya apa? Yaitu agar mereka itu beriman kepada Muhammad, Nabi terakhir yang akan diturunkan oleh Allah. Nah, jadi janji itu sudah tertera ya, di mana? Di dalam kitab Taurat, ya, di dalam kitab Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi sudah ada ya tentang akan lahirnya Nabi di Mekah, kemudian Nabi pindah ke Madinah, itu sudah ada ya beritanya itu di dalam kitab Taurat, walaupun sebagian dari apa yang dijelaskan oleh Allah itu di dalam Taurat itu sudah mereka hilangkan, begitu ya. Ya, aupu bi ahdi, ya. Kemudian upi bi ahdikum. Upi, maka aku akan menunaikan bi ahdikum terhadap janji kalian. Nah, ahdikum janji kalian. Coba ahdikum itu apa? Coba diteruskan. Alladzi ahidtuhu. Alladzi yang ahidtuhu aku buat janji tersebut. Ilaikum kepada kalian. Minas sawabi alaikum. Ya, minas sawabi alaikum, berupa pahala bagi kalian. Ya. Biduhulil jannati. Ya, biduhulil jannati, dengan masuknya kalian ke dalam surga. Nah, jadi kalau kalian memenuhi janji dengan Allah, janjinya yaitu akan beriman kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan menunaikan ya janji kalian atau janji dengan kalian. Apa janjinya? Yaitu berupa as-sawab. As-sawab itu pahala. Pahalanya berupa apa? Biduhulil jannati, dengan masuknya ke dalam surga. Biduhulil jannati, dengan masuknya kalian ke dalam surga. Ya, terus Wa iya ya farhabun. Wa iya ya, dan hanya kepadakulah farhabun, hendaklah kalian takut kepadaku. Farhabun, kalian takut kepadaku. Farhabuni, gitu ya. Ya. Khofuni fitarki. Ya, khofuni, kalian takut kepadaku. Fitarkil wafa'i. Fitarkil wafa'i, dalam meninggalkan
al-wafai pemenuhan, janji. ya pemenuhan janji. Jadi mereka itu disuruh takut oleh Allah jika mereka itu tidak memenuhi janji. Janji itu apa? Yaitu tadi janji untuk beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu tahu betul tentang akan kehadiran Nabi Muhammad. Itulah sebabnya mengapa di Madinah itu ada orang Yahudi, ya. Ada Bani Nadir, Bani Kainuqa, ada Bani Quraizah, itu kan orang Yahudi semuanya. Nah, karena di dalam Taurat itu diinformasikan nanti itu akan ada nabi akhir zaman yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, maka sebelum Nabi Muhammad hijrah, nah maka mereka itu sudah menunggu menyambut kehadiran Nabi Muhammad di Madinah itu, atau yang disebut dengan Yasrib itu, begitu. Iya. Terus? Bihi duna ghairi. Iya. Apa tadi sebelumnya itu kalimatnya? Khofuni, kalian takut kepada apa? Khofuni, Kalian takutlah kepadaku. Khofuni fitarkil wafa'i. ya, Bihi fitarkil duna wafai bihi. Bihi duna ghairi. Ya, bitarkil wafai bihi. Nah, sampai di situ ya. Takut apa? Bitarkil wafai bihi, ya, takut meninggalkan menunaikan apa, dengan meninggalkan al-wafai pemenuhan janji bihi, ya, bihi dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan janji itu, begitu. Duna ghairi. Dia duna goiri, apa duna goiri artinya? Janji tersebut selain kepadaku. Ya, selain kepadaku, ya. Jadi ada khawatir, ya, tidak memenuhi janji, ya, apa namanya, selain kepadaku, begitu. Ya, Lanjut ayat ya, itu ayat yang 40. ke-40. Sekarang ayat 41. ke-41. Bagaimana bunyinya? Wa aminu bima unziltu. Wa aminu, ya, wa aminu bima anjaltu. Wa aminu, dan hendaklah kalian beriman bima anjaltu, terhadap apa yang aku turunkan, Minal Qur'an. ya, minal Qur'ani, berupa Al-Qur'an. Minal Qur'ani, berupa Al-Qur'an. Musaddiqon Musaddiqon, yang membenarkan, lima ma'akum. lima, terhadap apa? Yaitu terhadap kitab ma'akum, yang ada pada kalian. Minat Taurati. Iya, minat Taurati, berupa Taurat. Bimuwafaqatihi. Bimuwafaqatihi, dengan Sesuaian. apa, kesesuaian dengan Al-Qur'an tersebut, begitu ya. Lahu. Ya, lahu, ya, terhadap apa, dengan kesesuaian Al-Qur'an itu, lahu, dengan Taurat itu. Jadi Al-Qur'an itu membenarkan informasi yang ada di dalam Taurat, ya, membuktikan kebenarannya. Di dalam Taurat ada pernyataan akan ada nabi akhir zaman, ya, dan Al-Qur'an juga membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Di dalam Taurat diceritakan tentang Adam, diceritakan tentang Hawa, dan lain-lain. Nah, di dalam Al-Qur'an juga ada membenarkan apa yang ada di dalam Taurat itu. Nah, kenapa sama? Karena Taurat datangnya dari Allah, Al-Qur'an juga datangnya dari Allah, ya. Orang-orang Yahudi mengatakan Al-Qur'an itu hanya kompilasi dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, karena memang Al-Qur'an itu datangnya dari Allah. Kalau Tauratnya yang asli, Injilnya yang asli, pasti bersesuaian dengan Al-Qur'an. Tapi kalau palsu, itu tidak akan sesuai dengan Al-Qur'an, begitu. Itu mudah saja untuk mengukurnya, ya. Iya, bagaimana selanjutnya? Fit tauhidi wan nubuwati. Iya, sesuai dengan Taurat itu dalam hal apa, ya, yaitu fit tauhidi, dalam tauhid, wan nubuwah, dan kenabian.
Al-Quran mengajarkan tauhid, Taurat juga mengajarkan tauhid, Injil juga mengajarkan tauhid. Kalau Taurat dan Injil mengajarkan syirik kepada Allah, nah berarti Taurat yang palsu, Injil yang palsu gitu. Ya, dan nubuah dan kenabian. Ya, di dalam Taurat ada nabi-nabi yang harus diimani, dalam Injil juga ada, dalam Al-Quran juga ada. Nah, sama dalam hal itu, yang berbeda itu hanya dalam syariat. Ya, dalam akidah, tauhid dan nubuah itu sama antara ajaran Taurat dan ajaran Injil dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Begitu ya. Terus, wala takunu, dan janganlah kalian jadi awala kafirin bihi, yang paling awal kufur terhadap mina ahlil kitab. Ya, terhadap yang diturunkan oleh Allah, ya, bihi, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu apa, Al-Quran itu tadi. Min ahlil kitabi. Ya, min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Li'anna khalfakum, karena orang-orang yang ada sesudah kalian atau yang berada di belakang kalian, taba'ul lakum. Ya, taba'ul lakum, ya, mereka itu mengikuti kepada kalian. Fa'ismuhum alaikum. Fa'ismuhum, maka dosa mereka itu alaikum, kepada kalian. Wala tashtaru. Sebentar dulu ya. Jadi kalau kalian, wahai Bani Israel, kufur kepada Al-Quran, kemudian kalian itu diikuti oleh orang-orang sesudah kalian, maka dosa mereka itu akan menimpa kepada kalian. Oleh karena itu, kembalilah ya kalian, agar kalian beriman kepada Al-Quran, supaya dosa-dosa itu tidak menimpa kepada kalian. Jadi kalau orang-orang itu ikut kufur, karena mereka kufur, maka dosa-dosa orang yang kufur itu juga akan menimpa kepada orang yang pertama kali kufur, gitu ya. Wala tastaru. Ya, wala tastaru, dan janganlah kalian menukar biayati, ya, dengan ayat-ayatku, allati fi kitabikum, yang ada di dalam kitab kalian, yaitu dalam kitab Taurat atau Injil, Minnati Muhammadin, berupa na'ti Muhammadin. Na'ti itu sifat, na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samanan qalilan. Ya, samanan qalilan, dengan harga yang murah. Ardon yasiron. Ya, ardon yasiron, harga yang murah. Minad dunya, berupa dari dunia ini. Ailah taktumuha. Ailah taktumuhnya, yaitu janganlah kalian menyembunyikannya. La taktumuha, jangan menyembunyikannya, yaitu menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifat Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan di dalam Taurat. Sifat Nabi Muhammad itu juga sudah dijelaskan di dalam Injil. Jangan disembunyikan. Ya, para pendeta, para penginjil, para penyebar Taurat, jangan menyembunyikan tentang sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab-kitab itu. Khaufan, karena takut. Pawati itu hilangnya. Mata khudunahu, apa yang kalian ambil. Min sakilatikum, dari orang-orang yang rendah di antara kalian. Wa iya ya fatakun, dan hanya kepadakulah tatakun, kalian itu bertakwa, gitu ya. Khofuni,
ya, takutlah kalian kepadaku fidzalika dalam hal tersebut duna goiri bukan kepada selain aku. Jadi takutnya harus kepada Allah, bukan takut kehilangan sesuatu yang diperoleh dari sapilatikum, orang-orang yang rendah di antara kalian. Saudara sekalian, ini sudah adzan Isya ya, kita akhiri kajian tafsir Jalalain ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.